mengerti bahwa tujuan kita sama untuk Republik Indonesia. Dan seterusnya, kalian akan menggunakan hak-hak hidup atas dasar warga negara Indonesia. Bahkan hari ini, besok, dan seterusnya, kalian berjanji untuk terus melangkah di jalan kebenaran. Bahkan aksi mahasiswa menuntut perbaikan ekonomi masih berlangsung hingga malam di beberapa titik di Jakarta. Salah satunya yakni Bundaran HI, pemirsa. Salah satunya di Bundaran HI, masa hingga sekitar pukul 6 sore tadi masih berkumpul di kawasan Bundaran HI. Meski demikian, kondisi unjuk rasa masih berlangsung kondusif. Ya, semoga saja aksi unjuk rasa hari ini berlangsung dengan tertib ya. Pemirsa, mahasiswa sebelumnya dari Universitas Indonesia yang akan menggelar unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia sempat tertahan di Simpang Susun Semanggi. Mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan karena diblokade oleh petugas kepolisian. Unjuk rasa mahasiswa kritisi ekonomi. Mahasiswa UI tertahan di Jalan Sudirman. Seperti yang Anda saksikan ini di bawah Simpang Susun Semanggi arah Bundaran HI. Akan tetapi aparat kepolisian akhirnya membuka akses jalan itu. Kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan para mahasiswa untuk melanjutkan perjalanan dengan long march menuju Bundaran HI. Mahasiswa datang ke lokasi aksi dengan menumpangi bus. Namun ketika akses jalan tersebut dibuka, aparat tidak mengizinkan bus membawa massa aksi untuk melintasi Jalan Sudirman. Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan 5 poin tuntutan, yakni menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Kemudian mahasiswa juga mendesak menghentikan militerisme di ranah sipil dan mendesak pemerintah mengakui kesalahan dan berhenti mengelak. Itu semua yang disampaikan oleh mahasiswa ya. Kemudian pemirsa, puluhan mahasiswa sempat bersitegang dengan aparat saat berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan Gambir Kamis kemarin. Mahasiswa berunjuk rasa terkait naiknya harga BBM serta turunnya nilai tukar rupiah. Puluhan mahasiswa yang menggelar unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan Gambir, Jakarta Pusat terlibat ketegangan dengan polisi yang berjaga di lokasi. Ketegangan terjadi lantaran mahasiswa yang hendak menuju Bundaran Patung Kuda untuk membacakan pernyataan sikap dihadang petugas. Dalam aksinya, mahasiswa berunjuk rasa terkait naiknya harga BBM hingga merosotnya nilai tukar rupiah. Dengan kami menilai bahwa pelemahan rupiah pada akhirnya akan dibebankan kepada masyarakat melalui berbagai mekanisme ekonomi. Antara lain, yang pertama, kenaikan harga BBM akibat meningkatnya biaya impor energi. Yang kedua, kenaikan harga pangan dan bahan baku industri. Yang ketiga, meningkatnya biaya pendidikan dan kesehatan yang bergantung pada impor. Yang keempat, naiknya cicilan dan beban utang sektor swasta yang menggunakan dolar AS. Yang terakhir, potensi gelombang PHK akibat meningkatnya biaya produksi perusahaan. Beruntung ketegangan antara kedua belah pihak tak berlangsung lama setelah para mahasiswa memilih untuk membacakan tuntutan mereka di ruas Jalan Medan Merdeka Selatan. Dari Jakarta, Dani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita pantau aksi mahasiswa di Bundaran HI malam hari ini. Unjuk rasa mahasiswa kritisi ekonomi
ternyata masih berlangsung hingga saat ini. Ini adalah gambar terkini pemirsa yang Anda saksikan di sekitaran kawasan Bundaran HI Jakarta, termasuk juga dari arah Sudirman ya. Kita saksikan banyak sekali massa yang juga dikawal ketat oleh petugas yang hadir di sana pemirsa dengan membawa sejumlah bendera di sana untuk mewakili apa yang disuarakan. Ya, Bundaran HI masih dipadati massa pemirsa. Semoga saja ya kita berdoa bersama aksi unjuk rasa ini berlangsung dengan kondusif, tertib, aman. Apa yang disuarakan tersampaikan, didengar oleh pemerintah kita, diketahui oleh pemerintah kita, dan segera ada solusi yang sama-sama memberikan hasil terbaik. Baik untuk pemerintah maupun untuk rakyat Indonesia ya. Dimana kita tahu dengan situasi yang terjadi saat ini tentu saja banyak sekali yang harus disesuaikan. Apa yang terjadi dengan konflik Timur Tengah yang mau tidak mau mempengaruhi bagaimana arus ekonomi termasuk dari sisi bahan bakar minyak kita juga ya. Dan beberapa hal yang terjadi belakangan ini yang juga termasuk disuarakan oleh sejumlah mahasiswa hingga menggelar aksi unjuk rasa hari ini di Jakarta. Ya, tim liputan kami pemirsa sejak siang tadi terus memantau di sekitaran Sudirman, di mana seperti Anda saksikan ini pemirsa. Ada sejumlah warga di sana ya. Tidak sebanyak ketika siang hari massa mengenakan jaket kebanggaan kampus mereka. Kalau yang kita lihat ini banyak yang menggunakan kaos biasa ya, atau mungkin karena dilepas saja karena sudah malam hari atau seperti apa. Dan tapi yang kita lihat ini juga sejumlah warga pun ikut turut bergabung dalam aksi unjuk rasa mahasiswa ini. Sebelumnya kita tahu bahwa selain aksi dari para mahasiswa, ada juga sejumlah pengemudi ojek online yang sempat protes tadinya pemirsa karena sempat ditutup kawasan Bundaran HI ini. Padahal di sekitaran Bundaran HI termasuk adalah jalan yang dilintasi pengemudi untuk bisa melintas termasuk ojek online, baik mengantar, menjemput ataupun memenuhi orderan makanan yang dipesan oleh konsumennya ya. Akan tetapi petugas langsung membukanya lagi dan aksi berlangsung hingga malam hari ini pemirsa. Ya, aksi unjuk rasa ini berlangsung di sekitaran kawasan Bundaran HI. Unjuk rasa yang tadi sempat kami sampaikan ada beberapa poin yang diharapkan bisa didengar oleh pemerintah. Sekali lagi pemirsa, saya tidak akan bosan untuk mengajak Anda mendoakan. Semoga saja aksi ini berlangsung dengan tertib, aman, lancar ya. Dan semua yang disuarakan didengar dengan baik sehingga bisa ada solusi bagi kita semua pemirsa. Ya, kalau kita pantau sejumlah CCTV ibu kota untuk melihat dampak aksi mahasiswa terhadap lalu lintas pemirsa, ini dia kami tampilkan ya. Ada 4 titik. Pertama di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Kemudian di depan gedung DPR MPR Jakarta. Selanjutnya Selipi Palmerah Jakarta Barat. Kemudian JPO Polda Jakarta Selatan. Ya pemirsa, ini adalah beberapa titik ruas jalan terpantau CCTV ya. Kalau kita lihat memang arus lalu lintas lancar, tidak ada kepadatan yang berarti. Semoga saja selancar aksi demo hari ini, selancar solusi yang ditawarkan pemerintah kepada pengunjuk rasa, dan juga lancar-lancar untuk semua Anda yang menyaksikan ini yang sedang ada usaha atau bekerja ya, lancar-lancar ekonomi kita ke depan. Indonesia juga makin lancar ya, seperti pantauan di CCTV Anda lihat di 4 titik ini pemirsa kami sampaikan di kawasan Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Arus lalu lintas sejauh ini lancar,
Kemudian di depan gedung DPR MPR Jakarta Pusat, Selipi Palmerah Jakarta Barat, dan JPU Polda Jakarta Selatan lalu lintas dalam situasi yang lancar. Ya, kalau kita lihat tadi sebenarnya ada kepadatan di pusatnya di Bundaran HI ya. Dari Sudirman ke Bundaran HI. Sepertinya memang ada long march di sana yang terpusatnya di Bundaran HI begitu. Baik, kami akan terus pantau situasi terkini di beberapa titik serta juga bagaimana perkembangan dari aksi unjuk rasa ini, pemirsa. Ribuan personel keamanan gabungan dari TNI Polri pun diturunkan mengatur dan mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar ribuan mahasiswa di sejumlah wilayah DKI Jakarta. 3 titik utama yang diamankan adalah fokus di Bundaran Hotel Indonesia, kawasan Gedung DPR RI, serta Cikini, Jakarta Pusat. Ya, ini adalah persiapan pada pagi hari tadi. 6.088 personil keamanan gabungan dari unsur TNI Polri diturunkan oleh Polda Metro Jaya menjaga mengamankan aksi unjuk rasa dari elemen mahasiswa yang dilakukan siang hari ini. Ada 3 titik seperti yang saya sampaikan tadi ya, yang menjadi fokus pengamanan personil gabungan, yakni Bundaran Hotel Indonesia, Gedung DPR, serta kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Ya, inilah dia pemirsa, kita saksikan bagaimana apel pasukan pengamanan dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol Asep Edi Suheri, yang meminta personil untuk menjaga dan mengamankan sesuai aturan dengan humanis dan tegas. Yaitu penting untuk digarisbawahi ya, menjaga mengamankan sesuai aturan dengan humanis. Jika ditemukan hal yang memprovokasi, tindak dengan tegas. Tapi jangan lupa jalankan sesuai aturan dan humanis. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut pihaknya melalui Satgas Pengamanan telah mengidentifikasi adanya sejumlah kelompok yang akan menyusupi aksi unjuk rasa mahasiswa. Ini semoga tidak ada lah ya menyusup ya. Nantinya kelompok ini akan mendapatkan pantauan khusus dari Satgas yang diturunkan. Kami tekankan bahwa Satgas Penegakan Hukum Polda Metro Jaya sudah mengidentifikasi kelompok-kelompok tertentu yang akan mencoba bergabung, mendompleng untuk mencoba membuat kegiatan-kegiatan lainnya dalam hal gangguan Kamtipmas, gangguan dalam penyampaian pendapat di muka umum. Ini petugas dari Satgas Gakum sudah tersebar lebar di lapangan, akan memonitor kelompok-kelompok yang tadi sudah diidentifikasikan. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengajak seluruh elemen bangsa untuk bijaksana dalam menyampaikan pendapat dan kritik. Ia memastikan pemerintah selalu membuka ruang pendapat dan kritikan dari siapapun. Tetap berdiri karena kita memiliki warisan luhur Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak ada kebenaran yang mendua. Kita semua dituntut untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapat dan kritik. Pemerintah selalu membuka ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapat termasuk kritik. Karena kritik adalah nafas demokrasi yang harus membangun bukan meruntuhkan. Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bekerja membangun Indonesia yang lebih kuat, adil, dan bermartabat. Mari kita bersama sebagai bangsa Indonesia merapatkan barisan dan merawat persatuan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu hal yang dikritisi mahasiswa yakni soal kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax hingga kini masih berdampak mulai dari SPBU yang kehabisan stok hingga antri panjang pemotor yang beralih ke Pertalite. Sejak pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak Pertamax, warga terutama pemotor berbondong-bondong beralih ke BBM subsidi Pertalite. Akibatnya persediaan Pertalite di sejumlah SPBU kosong. Pemotor terpaksa berputar arah dan batal membeli BBM lantaran SPBU di Kalimalang, Jatinegara, Jakarta Timur kehabisan stok. Gimana ya? Ya kita kesulitan aja bang. Soalnya kan sehari-hari kita kan mengendarai motor ya, beli bensin.
Di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, petugas SPBU kewalahan melayani membludaknya pemotor yang beralih ke Pertalite. Mereka rela mengantri lama demi tangki kendaraan bisa terisi BBM yang lebih terjangkau. Namun, waktu yang dihabiskan untuk antre Pertalite harus dibayar mahal, diantaranya bagi sopir angkot karena mereka kehilangan pelanggan. Bang, kalau macam kami waktu udah terpotong bang kan, kita setoran sama toke nggak dapat. Aktivitas artinya terganggu ya? Iya bang. Menanggapi kegaduhan di masyarakat, pemerintah melalui Kementerian ESDM menyatakan saat ini sedang menyiapkan langkah-langkah untuk menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi sama sekali tidak kita naikkan. Kenaikan harga BBM non-subsidi dikeluhkan masyarakat. Terlebih, kenaikan harga bahan bakar juga dibarengi dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok di pasaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Direktur Utama PT Pertamina Persero Simon Aloysius Mantiri buka suara terkait kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi Pertamax dan Pertamax Green yang mulai berlaku sejak 10 Juni 2026. Pemirsa, Simon mengatakan penyesuaian harga dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan geopolitik global dan harga minyak dunia. Menurutnya Pertamina juga tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dalam membeli BBM non-subsidi. Disampaikan bahwa kenaikan harga tidak hanya terjadi di SPBU milik Pertamina, tapi jaringan SPBU swasta juga turut melakukan penyesuaian serupa. Simon menegaskan harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan meskipun Pertamax dan Pertamax Green mengalami penyesuaian. Menurutnya Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter sesuai ketentuan pemerintah. Sehubungan dengan penyesuaian harga BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green yang berlaku sejak tanggal 10 Juni 2026, kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada perubahan harga untuk BBM subsidi maupun LPG subsidi. Pemerintah akan percepat program peralihan penggunaan liquefied petroleum gas ke kompres natural gas sebagai bagian dari upaya diversifikasi energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional dengan mempercepat pengembangan sumber energi alternatif. Menurut Bahlil, terdapat sejumlah agenda prioritas yang menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya adalah percepatan program peralihan penggunaan liquefied petroleum gas ke compressed natural gas sebagai bagian dari upaya diversifikasi energi nasional. Selain itu, Bahlil menyebut dalam pertemuan tersebut juga dibahas pendataan sektor pertambangan guna memastikan tata kelola yang lebih baik serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah memastikan tidak ada perubahan harga untuk BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan perubahan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax tidak akan mengganggu perekonomian nasional. Pemerintah menjamin stabilitas sektor logistik dan transportasi publik tetap terjaga pasca penyesuaian harga tersebut.
Menteri Ekonomi Purbaya Yudi Sadewo menegaskan dampak ekonomi dari penyesuaian harga BBM jenis Pertamax dikategorikan sangat terbatas. Faktor utama yang meminimalkan dampak kebijakan tersebut adalah karakteristik pengguna Pertamax yang bukan berasal dari sektor angkutan umum massal maupun armada pengangkut logistik barang. Purbaya juga menjelaskan bahwa kendaraan operasional harian seperti armada angkutan umum serta truk logistik barang tidak mengonsumsi Pertamax sebagai bahan bakar utama, sehingga diproyeksikan tidak akan mengalami guncangan harga yang berarti. Pak, di sosmed ramai soal ajakan pada pindah ke Pertalite, Pak, untuk potensi beban anggaran tambahan subsidi. Gimana sih, Pak, hitungan Kemenkyu, Pak? Udah ada berapa, Pak, kira-kira, Pak? Kita nggak hitung, tapi begini, pasti ada berapa persen yang pindah, cuman kan harusnya nggak semuanya pindah. Kenapa? Karena kan yang beli Pertamax tahu mobilnya cocok untuk Pertamax. Untuk yang motor kan tidak ada seperti itu ya, Pak? Berapa persen, Pak, yang bakal pindah? Karena beberapa orang juga pada udah mau ngelihat My Pertamina nih, mau pindah. Kita belum hitung, mungkin ditanya Pak Bahlil yang mengerti. Sebelumnya, kenaikan harga Pertamax membuat sejumlah pengendara beralih ke Pertalite yang harganya Rp10.000. Hal ini pun berdampak pada antrean kendaraan di sejumlah SPBU di berbagai daerah. Harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 terjadi pada Rabu 10 Juni 2026. Kenaikan mencapai Rp4.000. Sementara untuk Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex tidak mengalami kenaikan harga. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian ESDM menjamin stok batu bara untuk pembangkit listrik di tanah air masih aman. Kementerian ESDM memastikan stok batu bara hingga saat ini masih dalam kondisi aman untuk ketersediaan listrik di tanah air. ESDM juga membantah adanya potensi krisis pasokan batu bara seperti yang pernah terjadi pada 2022 di mana harga batu bara di pasar global lebih menggiurkan ketimbang dalam negeri sehingga pengusaha lebih memilih ekspor daripada memenuhi kebutuhan dalam negeri. Menurut saya dengan sektor-sektornya juga gitu. Saya yakin mereka yang lebih memiliki informasi untuk mengenai hal itu. Ada kekhawatiran kayak Januari 2022 kok yang KWP-nya cuma 5 hari batu bara. Enggak, insya Allah sih enggak. Insya Allah sih enggak. Dipastikan ininya. Kan Pak Menteri kemarin kan sudah menyampaikan pernyataan kan, yang gitu. Udah hasil yang semalam dengan PLN berarti bakal gitu. Ada tidak lanjut dari PLN gitu. Hari ini katanya ada rapat lagi Pak Dirjen Kadrik dengan PLN. Di PLN loh, atau nggak tahu saya rapatnya di mana ininya itu. Sebelumnya sejumlah wilayah di Bogor, Depok, dan Bekasi dilanda mati listrik selama 2 hari, di mana pemadaman tanpa pemberitahuan mengganggu aktivitas warga. Mati listrik melanda sejumlah wilayah di Depok, Bogor, dan Bekasi secara beruntun pada Selasa dan Rabu kemarin. Di Depok, pemadaman listrik berlangsung 2 hari berturut-turut selama 2 jam. Pemadaman listrik tanpa pemberitahuan mengganggu berbagai aktivitas masyarakat. Para siswa yang tengah menghadapi ujian harus belajar dengan penerangan lilin seadanya karena rumah mereka gelap gulita. Pemadaman listrik juga membuat para ibu kesulitan menyiapkan kebutuhan keluarga akibat peralatan elektronik yang tidak dapat digunakan. Lumayan ya, banyak aktivitas yang tertunda jadinya, kayak tadinya mau jemput anak kan antar jemput biasanya pakai sepeda listrik. Ini sepeda listrik tadi malam mau dicas mati lampu, pagi ini mau dicas mati lampu juga, jadi ya terlambat jadinya jemputnya. Ada pemberitahuan nggak sih dari PLN? Enggak sih, enggak ada pemberitahuan sama sekali sih. Tidak hanya di Depok, pemadaman listrik juga terjadi di sejumlah wilayah di Bogor dan Bekasi dengan durasi rata-rata 2 jam dan di waktu siang maupun malam hari. PLN menyatakan pemadaman listrik yang terjadi di Depok, Bogor, dan Bekasi merupakan upaya penguatan sistem kelistrikan agar tidak terjadi blackout atau pemadaman total. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kejaksaan Agung RI mengungkap 1 nama lagi dari pihak swasta yang menjadi tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi MBG. Tersangka baru kasus korupsi MBG dalam konferensi pers digelar di Kompleks Kejagung. Ini dia pemirsa, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman menetapkan 1 tersangka baru. Inisialnya AM, merupakan komisaris dan pengendali PT YAT. AM
diduga merupakan pihak swasta yang bekerja sama dengan BGN dalam pengadaan barang yakni motor listrik. AM diduga melakukan penggelembungan dana atau markup untuk setiap sepeda motor listrik. Syarif juga menyampaikan masih ada beberapa pengadaan barang lain yang tengah diselidiki oleh Kejagung. Dengan kasus posisi sebagai berikut. Bahwa pada awal tahun 2025, Saudara AM selaku komisaris dan pengendali PT YAT yang bergerak di bidang pengadaan barang dan logistik melakukan pertemuan dengan Saudara LP yang menjabat selaku wakil kepala BGN dengan tujuan melakukan presentasi profil perusahaan dalam rangka mengerjakan proyek-proyek pengadaan barang di BGN. Selanjutnya setelah pertemuan tersebut, Saudara M mendapatkan informasi mengenai pengadaan sepeda motor listrik di BGN. Bahwa kemudian Saudara AM secara melawan hukum sejak bulan Februari 2025 melakukan komunikasi aktif dengan PPK untuk menindaklanjuti rencana pengadaan tersebut. Padahal PT YAT belum memiliki dealer atau bengkel aktif serta tidak memenuhi persyaratan dan proses pengadaan pada saat itu juga belum dimulai. Bahwa oleh karena PT YAT tidak memenuhi syarat selaku vendor dalam pengadaan sepeda motor listrik, untuk memudahkan dalam memenangkan kegiatan pengadaan sepeda motor listrik tersebut, Saudara M bekerjasama dengan Saudara AA dengan melakukan akuisisi PT ASE dan melakukan komunikasi aktif dengan para pihak pelaku pengadaan. Bahwa Saudara M secara hukum melakukan penggelembungan harga atau markup untuk setiap unit sepeda motor listrik dengan tujuan mendekati paku yang tersedia dalam pengadaan tersebut. Sebelumnya Kejagung juga sudah menetapkan tersangka lainnya dari pihak swasta, Asep Yusuf Sumantri atau AYS dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Asep merupakan pihak swasta yang mengatur letak dapur MBG dan mitra SPPG. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Tersangka baru tersebut Asep Yusuf Sumantri atau AYS selaku pihak swasta. Asep merupakan pihak swasta yang diduga diminta Sony selaku wakil kepala Badan Gizi Nasional mencari mitra dalam rangka pelaksanaan MBG. Sony diduga memberi akses kepada Asep untuk melakukan intervensi kepada tim verifikator mitra MBG. Sehingga Sony mengetahui titik dapur yang kosong dan membatalkan status calon SPPG yang semula telah disetujui di portal mitra MBG. Asep diduga memberikan sejumlah uang kepada Sony. Bahwa setelah melakukan pengaturan titik SPPG tersebut, Saudara AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang kepada tersangka SS. Bahwa tersangka melanggar pasal 12 huruf A, huruf B, Undang-Undang Tipikor dan pasal 605 ayat 2, pasal 606 tentang KUHP. Dan terhadap tersangka saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Di antaranya adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, dan mantan Wakil Kepala BGN Ludwig Pusung. Ya, saya jadi ingat dengan nasi kotak gratis yang diberikan dari teman saya tadi, pemirsa. Tadi saya dikasih teman gratis. Lauknya banyak, ada telur, sayur, ada nasi. Lauknya banyak dan sehat, teman saya ngasih gratis. Kalau dimakan ini harusnya kan hasilnya bergizi ya, pemirsa. Tapi sayangnya ada loh yang habis makan nasi, hasilnya bukan malah bergizi, tapi malah nambah untung dompet pribadi. Memang udah ditangkap sih, dan setelah ditangkap baru deh diakui ternyata memang ada kerugian di makanan gratis ini. Lah gimana? Giliran ada yang ditangkap baru bilang deh ada kerugian. Nah, apakah harus menunggu status tersangka dulu baru sistem pengawasan bekerja? Apakah baru disadari saat negara rugi? Atau saat ada yang ditangkap saja?
Program makan bergizi gratis yang sedang diusut Kejaksaan Agung kembali mengungkap fakta mengejutkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menemukan dugaan praktik jual beli titik dapur SPPG. Akibatnya jumlah SPPG membengkak menjadi 27.877 titik SPPG dari target awal 21.000 atau bertambah sebanyak 6.877 titik SPPG. Sehingga ada pemborosan anggaran negara hingga 1 triliun rupiah per bulan. Menurut Zulhas, pembengkakan tersebut berdampak langsung pada pengeluaran negara. Setiap titik dapur memperoleh biaya operasional sekitar 6 juta rupiah per hari. Persoalan lain ditemukan pada pembangunan dapur MBG di wilayah 3T. Kebutuhan semula diperkirakan hanya sekitar 2.000 titik, ternyata meningkat menjadi 8.617 titik. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka 1 tahun ada 1 bulan ada pengeluar lebih 1 triliun pemborosan. Berarti kalau 1 tahun berapa itu, Bu? 12 triliun. Ini yang maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan. Zulkifli menambahkan pemerintah akan fokus melakukan pembenahan dalam 1 bulan ke depan, termasuk penataan penerima manfaat agar lebih tepat sasaran, salah satunya dengan akan mengevaluasi penyaluran MBG di sekolah-sekolah yang dinilai tidak terlalu membutuhkan bantuan makan bergizi gratis dan akan mengalihkannya ke daerah 3T. Dan Kepala Badan Gizi Nasional Nani SD yang mengatakan masyarakat mampu tidak akan lagi mendapat MBG. Hal ini dilakukan untuk menunjang efisiensi anggaran makan bergizi gratis, pemirsa. Menyiapkan bahan nih. Ya, jadi efisiensinya apa aja, Bu? Ya, ya. Begitu. Ya, penerima manfaat. Sambil berjalan. Dapat lagi MBG begitu, Bu, atau yang mampu? Maksudnya yang mampu, yang kaya. Yang kaya nanti tidak dapat lagi. Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Penerima manfaat ini. Jadi nanti misalnya ya sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Di sekolah-sekolah kaya itu. Terus kemudian iya itu kan yang seneng banget. Ini dibahas apa lagi? Gimana, Bu? Ini kan belum besok dibahasnya. Maaf, kasih jalan. Belum.